Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 8 ingin membahas mengenai topik 6, penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah konsolidasian. Adapun tujuan instruksional, yang pertama subtopik laporan keuangan konsolidasi dengan kata kunci penyusunan LRA, LO, neraca, dan laporan perubahan ekuitas konsolidasi. Dengan referensinya bisa dilihat di samping. Kemudian subtopik yang kedua, laporan perubahan SAL dengan kata kunci penyusunan LPSAL dan sistematika. Referensinya di samping. Kemudian subtopik yang ketiga, laporan arus kas, aktivitas operasi, investasi, pendanaan transitoris dengan referensi di samping. Kemudian yang keempat, catatan atas laporan keuangan dengan kata kunci penyusunan format sistematika KAL. Penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan seluruh laporan keuangan entitas laporan ataupun entitas akuntansi sehingga tersaji dalam satu entitas tunggal. Laporan keuangan Pemda disusun dengan tunggal laporan keuangan, melakukan konsolidasi dari seluruh laporan keuangan entitas akuntansi yang terdapat pada Pemda. Kemudian format kertas kerja penyusunan neraca saldo Pemda dapat dilihat dengan nama rekening, kemudian SKPDA, SKPDB, kemudian PPKD, pendapatan eliminasi, dan Pemda. Kemudian nama rekening, akun aset, ada akun kewajiban, akun ekuitas, akun pendapatan LRA, akun belanja, akun transfer, akun biaya, akun pendapatan LO, kemudian akun beban. Penyusunan laporan perubahan SAL. Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan informasi kenaikan ataupun penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan tersebut terdiri dari saldo anggaran lebih dikurangi penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan biaya tahunan berjalan dijumlahkan dengan sisa lebih atau kurang biaya anggaran. Kemudian format LP SAL dengan uraian. Yang pertama, saldo anggaran lebih awal, kemudian penggunaan SAL sebagai penerimaan biaya tahunan berjalan dengan tahun di samping mulai dari 2x0 sampai 20x1 subtotal. Kemudian yang keempat, sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran. Kemudian yang kelima, total SAL. Yang keenam, koreksi kesalahan pembukuan tahunan sebelumnya. Yang ketujuh, lain-lainnya. Kemudian yang terakhir, saldo anggaran lebih akhir. Penyusunan laporan keuangan konsolidasi berdasarkan neraca saldo eliminasi fungsi Pemda, kemudian mengidentifikasi akun-akun yang termasuk ke dalam komponen laporan realisasi anggaran atau LRA, dan laporan operasional atau LO, dan neraca berikutnya adalah ilustrasi kertas kerja penyusunan LKK. Ilustrasi akan disajikan dengan sistematika sebagai berikut. Kertas kerja penyusunan LRA konsolidasi, kemudian kertas kerja penyusunan LO konsolidasi, kemudian kertas kerja penyusunan LPE konsolidasian, kertas kerja penyusunan neraca konsolidasian. Penyusunan laporan arus kas. Entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyajikan laporan arus kas adalah unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum. Unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum adalah unit yang ditetapkan sebagai bendaharawan umum negara ataupun daerah, dan kuasa bendahara umum negara ataupun daerah.
perbedaan antara LK SAP yang berbasis CTA dengan LK SAP yang berbasis akrual mulai dari klasifikasi. Yang pertama yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi non keuangan, aktivitas pembiayaan, aktivitas non anggaran. Sedangkan untuk yang berbasis akrual, aktivitas operasi, kemudian aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, dan aktivitas transitoris. Kemudian aktivitas investasi non keuangan yang berbasis CCA mencakup penerimaan ataupun pengeluaran kas dari transaksi penjualan ataupun pembelian aset tetap. Investasi, aktivitas investasi yang berbasis CCA tidak ada. Kemudian yang berbasis akrual mencakup penerimaan, pengeluaran kas transaksi penjualan ataupun pembelian aset tetap. Aktivitas pembiayaan mencakup penerimaan, pengeluaran, penjualan, investasi, penarikan, pembayaran, peminjaman, pembentukan ataupun pencairan dana. Kemudian aktivitas pendanaan yaitu mencakup transaksi penerimaan. Penilaian investasi. Metode investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode biaya akan dicatat sebesar biaya perolehan. Hasil investasi yang disebut diakui sebesar bagaimana hasil yang diterima dan tidak mempunyai pengaruh besar investasi badan usaha ataupun hukum yang terkait. Kemudian yang kedua, metode ekuitas investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode ekuitas akan dicatat sebesar biaya perolehan investasi awal dan ditambah perolehan investasi awal sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagaimana laba diterima pemerintah daerah tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham. Penyusunan atas laporan keuangan. Laporan keuangan harus kompleks dan disusun berdasarkan PSAK yang berlaku agar tidak timbul kesalahan dan agar mudah dipahami penggunaan laporan keuangan. Hal pengungkapan KAP sebagai berikut. Penyiapan informasi tentang kebijakan fiskal, sajian pencapaian kinerja selama 1 tahun berjalan, kemudian sajian informasi dasar penyusunan kebijakan dan kejadian penting lainnya. Menggunakan informasi harus oleh SAP pada lembar muka laporan keuangan. Mengungkapkan informasi akun kas dan kewajiban pendapatan ataupun belanja dan rekonsiliasi berbasis kas. Penyediaan informasi tambahan untuk penyajian yang wajar pada laporan keuangan. Dapat dilihat pada tabel 6 format catatan atas laporan keuangan tahunan anggaran mulai dari pendahuluan sebagai bab 1, kemudian bab 2 ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD. Kemudian bab ketiga yaitu ikhtisar pencapaian kinerja keuangan. Yang keempat kebijakan akuntansi. Bab kelima yaitu penjelasan pos-pos laporan keuangan pemerintah daerah. Kemudian bab ke-6 yaitu penjelasan atas informasi keuangan Pemda. Bab ke-7 penutup. Format konversi penyajian LRA, penyajian ikhtisar sumber alokasi pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah sebagai perbandingan realisasi dan anggaran satu pelaporan. Adapun contoh format konversi pendapatan dan belanja dalam penyajian LRA sebagai berikut pada tabel format konversi penyajian pendapatan LRA. Dapat dilihat dan diperhatikan secara seksama dengan keterangan pada garis-garis tersebut. Kemudian pada tabel 8 konversi penyajian belanja LRA.
Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.